Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pernah kami sampaikan bahwa pengajian Kuhu akan kita lanjutkan setelah Ramadan, dan kami mohon maaf karena keterlambatan waktu atau tertunda cukup lama, sekitar 3 minggu. Teman-teman semua, di Ramadan kita hanya sempat membahas atau mempelajari Kunhu itu dalam 3 pertemuan, dan sekarang sudah momennya di Ramadan. Pertama, mari kita berharap semoga semua amaliyah kebaikan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, dan semua yang kurang ditutup oleh Allah, kita dimaafkan dalam keteledoran dan sebagainya. Juga mari kita berdoa agar semoga selekas mungkin bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya segera terbebas dari wabah corona. Sekaligus untuk mengawali pengajian ini, mari kita hadiahkan bacaan Fatihah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, juga khususnya kepada muallif atau musannif dari buku yang kita bahas kali ini, yaitu Syekh Akbar Ibn Al-Arabi. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Langsung kita akan lanjut pada bagian setelah yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu di halaman 115. Di bagian tengah ya, paragraf alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma la budda laka minhu muhasabatu nafsika wa mura'atu khawatirika ma'al awqati wa istish'arul haya'i minallahi ta'ala biqalbika fa innaka idza istahyaita minallah mana'ta qalbaka ay yakhthura fihi khatirun zammahu Allahu aw yataharraka biharakatin la yartadiha Allahu ta'ala. Walaqad kana lana syaikhun yuqayyidu harakatihi fi kitabihi bin nahar fa iza amsa ja'ala sahifatahu baina yadayhi wa hasaba nafsahu ala ma fiha wa sittu ana ala syaikhi bi taqyidi khawatiri. Baik, berikutnya setelah kemarin kita mempelajari beberapa amaliyah praktis ya terkait membaca Al-Quran, istighfar dan sebagainya dalam konteks menginternalisasi apa yang kita baca dari teks Al-Quran ke dalam diri kita. Yang berikutnya, yang ajaran esensial adalah tentang muhasabatun nafsi ya, tentang introspeksi diri. Jadi kata beliau, tidak bisa tidak atau harus bagi Anda untuk melakukan muhasabatun nafsi, untuk mengevaluasi diri, wa mura'atu khawatirika ma'al awqat, dan selalu sama memperhatikan atau memberikan concern yang serius kepada khawatir, kepada jamak dari khawatir ya, kepada suara hati, kepada lintasan-lintasan yang bergejolak dalam hati kita dalam setiap momen ma'al awqat. Kemudian wastish'arul haya, dan menimbulkan rasa malu atau mengukuhkan rasa malu kepada Allah di dalam hati. Kita yang pertama dulu, muhasabatun nafsi. Selalu mengevaluasi atau introspeksi nafs ya, jiwa kita. Sekaligus bisa kita baca nafas ya. Sekaligus memberikan perhatian kepada setiap tarikan dan hembusan nafas yang kita keluarkan dari hidung. Jadi kita diajarkan untuk selalu mengevaluasi itu. Jadi apapun yang terlintas, apapun yang kita alami dalam momen partikular sekecil apapun, tidak lepas dari kesadaran kita sebagai subjek yang beribadah kepada Allah. Kemudian bukan saja itu, tapi juga bahkan memberikan perhatian serius kepada apa saja yang terlintas di dalam hati kita dalam setiap momennya ya, ma'al awqat. Jadi dari momen ke momen dan seterusnya. Saya kira di sini kita nggak perlu ikuti perdebatan di dalam filsafat ya tentang hakikat waktu dalam 3 pembagian itu antara yang
kemarin atau yang lalu, kemudian sekarang dan besok, mana yang otentik, itu nggak begitu penting bagi kita. Tapi mari kita posisikan ini dalam konteks sebagaimana hierarki atau martabat kita masing-masing gitu. Jadi apapun yang kita pahami sebagai waktu, maka kita libatkan dalam setiap yang kita alami itu, bagaimana kita harus menjaga khawatir atau suara hati, lintasan hati. Jadi di dalam bab lain di Futuhat, sesungguhnya ini berkaitan dengan tentang niat ya, tentang bab niat ya. Muhasabatun nafsi itu identik dengan niat. Nanti ketika kita mampu mengontrol, mengevaluasi, kemudian mengendalikan nafas ya, nafas fisik, kemudian nafas jiwa, sekaligus gejolak yang berliku di dalam hati kita, itu semua adalah berkaitan dengan apa yang disebut sebagai niat ya, niat. Jadi ada himmah itu satu tekad, satu fokus kita dalam mengarahkan niat. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengevaluasi, untuk terus-menerus mengintrospeksi diri kita. Kenapa? Karena supaya dia selalu relate kepada Allah. Artinya hubungannya dengan niat. Niat itu kan satu kesadaran, qasd disebutnya, tujuan. Kesadaran tertentu yang sangat khas, tetapi pada dirinya dia bersifat netral. Jadi niat itu sebetulnya netral, seperti air ya. Air itu netral, kalau dia datang dalam lokus yang tepat, dia memberikan manfaat. Tetapi kalau datang dalam jumlah atau ketemu sesuatu yang secara ukuran tidak pas, dia menghancurkan. Nah, niat pun begitu, niat itu sangat netral. Kalau dia dikaitkan, direlasikan atau dinisbahkan kepada sesuatu yang baik, dia menjadi kebaikan. Dan kalau dia dihubungkan kepada sesuatu yang buruk, dia kepada keburukan. Sebetulnya baik dan buruk itu kan sifatnya arad. Kalau menurut pandangan Syekh Akbar, kebaikan dan keburukan yang syar'i itu sifatnya arad, jadi aksidental, itu tidak esensial. Maka kalau ada perbuatan dikatakan buruk misalnya, itu semata-mata karena penilaian syar'i itu. Nah, larangan atau taklif, perintah dan larangan yang ditujukan kepada kita sebagai mukallaf, itu dihubungkan dengan niat. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu yang kebaikan atau keburukan, maka dia menjadi ada values, ada nilai yang diganjar dalam bentuk pahala maupun siksa, itu ketika berkaitan dengan niat tadi itu. Artinya sesungguhnya yang esensial bukanlah perbuatan sebagai sebuah perbuatan, baik maupun buruk, tetapi ketika dia memiliki relasi dengan niat kita. Maka sama dengan kasus muhasabatun nafsi ini. Setiap momen, karena kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, kita memiliki relasi kepada Allah, maka dalam setiap momen yang kita alami, setiap nafas yang keluar, setiap gertak atau setiap lintasan pikiran, lintasan di dalam hati, mari kita hubungkan kepada Allah. Jadi selalu dikontrol di dalam kuasa kesadaran kita. Kemudian wastisyarul haya'i minallahi ta'ala biqalbika. Dan mari kita selalu menumbuhkan rasa haya, rasa malu. Syuur itu perasaan di dalam aspek emosional kita. Istisyar artinya menumbuhkan ya. Jadi mencari atau menarik satu syuur, menimbulkan satu syuur yang baru, yang sangat kuat tentang haya kepada Allah. Itu sikap malu kepada Allah. Fa innaka idza stahyaita minallahi mana'ta qalbaka ayyakhturu fihi khatirun zamahullah. Sebab kalau engkau memiliki rasa malu kepada Allah, maka engkau akan menghalangi hatimu, ya, akan mencegah hatimu dari terlintas di dalamnya satu bisikan yang dikecam oleh Allah. Lagi-lagi sentranya adalah Allah. Au yataharraka biharakatin la yartadiha Allahu. Atau kita membiarkan ada satu gerak di dalam semua proses yang terlibat di dalam diri kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Sekali lagi sentranya adalah Allah. Nah, rasa malu ini menjadi poros yang akan mengontrol semua kegiatan kita, baik kegiatan fisik, kegiatan di dalam pikiran, maupun apalagi kegiatan di dalam hati. Malu itu sedemikian penting ya, bahkan seingat saya di dalam salah satu pasas di Futuhat di Futuhat disebutkan, andaikan aturan agama itu hanya malu saja ya, perintah kepada untuk malu. Dan kalau kita pahami konteks agama misalnya dalam fungsi sebagai kontrol sosial, maka itu sudah cukup.
tanpa aturan lainnya gitu. Jadi andaikan fungsi agama hanya itu, tentu fungsi agama bukan hanya kontrol sosial, tapi andaikan hanya itu, maka dengan perintah untuk menumbuhkan rasa malu itu sudah cukup bagi kemaslahatan umat manusia. Dan kita tahu bahwa di dalam kearifan Islam yang perennial, Nabi pernah mengatakan di dalam hadis yang juga disebutkan di dalam Arba'in Nawawi bahwa inna mim adrakan nas min kalamin nubuwatil ula ila iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara kearifan perennial yang ditemukan oleh umat manusia dari kenabian-kenabian awal adalah ucapan atau statement bahwa kalau engkau tidak iza lam tastahi, kalau engkau enggak malu, fasna ma syi'ta, maka whatever, silahkan, Anda mau ngapain silahkan, kalau tidak ada malu. Artinya rasa malu ini menjadi kontrol bagi apapun ya. Secara sosial pasti, dalam hubungan relasi kita dengan keluarga, orang tua dengan anak, guru dengan murid, antar sejawat, teman, kemudian pimpinan dengan bawah dan sebagainya, kalau semua itu dihubungkan oleh atau disatukan oleh rasa malu, maka insya Allah akan proporsional. Saya lanjutkan, walaqad kana lana syaikhun yuqayyidu harakatihi fi kitabihi bin nahar. Kami memiliki seorang guru yang menuliskan apa-apa, gerak-gerak atau apapun yang dialaminya bin nahar, di siang hari. Jadi Syekh Akbar punya guru yang dia mencatat apa yang terjadi dialami oleh guru itu di siang hari. Fa iza amsa ja'ala sahifatahu baina yadayhi. Ketika sore, dia akan meletakkan atau membuka catatan tadi itu, wa hasaba nafsahu ala ma fiha. Kemudian mengevaluasi dirinya berdasarkan catatan yang dia buat tadi itu. Wazittu ana ala syaikhi bi taqyidi khawatiri. Sementara saya, kata Ibnu Arabi sendiri mengatakan bahwa wazittu ana ala syaikhi. Aku melakukan lebih keras dibanding guruku dengan mencatat lintasan-lintasan yang atau suara-suara yang terlintas dalam hati. Jadi ini satu gambaran praktis yang diajarkan kepada kita bagaimana untuk melakukan satu muhasabatun nafsi ya, mengevaluasi diri. Contohnya adalah guru beliau yang di siang hari mencatat apa yang dialami sebelumnya, ditulis, kemudian sore hari itu dibuka, dievaluasi. Nah, sementara Syekh Akbar sendiri lebih dari itu, dia bahkan mencatat apa saja yang terlintas di dalam hatinya, dicatat. Saya tidak tahu bagaimana konteks penerapan ini dalam konteks kita sebagai masyarakat urban ya, orang modern. Hasil ini juga saya kira bukan sesuatu yang terlampau sulit ya. Kita bisa melakukan dalam batas yang bisa kita laksanakan gitu. Artinya ini satu panduan yang cukup efektif gitu. Jadi bisa saja misalnya kita katakanlah misalnya dimulai dari hari Minggu hingga siang atau mungkin sore, tidak harus sesuai dengan waktu yang tadi itu. Kita menuliskan apa yang tidak harus semua karena kita punya kesibukan, tapi apa yang kita anggap urgent, penting untuk kita tuliskan, kesalahan, terutama untuk kesalahan-kesalahan ya. Lalu nanti di malam hari atau sore menjelang tidur, misalnya malam hari menjelang tidur, kita baca, kita evaluasi. Misalnya untuk setiap satu kesalahan atau sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, kita beristighfar. Kita hidup, masing-masing dari kita hidup dengan kita sudah ditutup oleh Allah dari aib kita yang jika orang tahu mungkin akan menjauh dari kita. Tetapi Allah tetap sayang kepada kita dengan membiarkan itu. Jadi mari kita bisa misalnya mencontoh ini dengan cara menuliskan apa yang kita anggap ya, dan kita tahu Allah tidak suka, lalu malam hari kita beristighfar untuk itu. Jadi nama guru beliau ini sebetulnya disebutkan di dalam Futuhat ya, ada di 2 bab ya. Di bagian awal sama di bagian akhir di bab 284 ya. Ini dihubungkan dengan hadis Nabi yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silahkan engkau evaluasi diri kamu sebelum nanti dievaluasi di akhirat. Jadi Syekh Akbar belajar ini dari guru beliau yang bernama Abi Abdullah Al-Mujahid bin Al-Mujahid dan Abi Abdullah bin Qasum di Sheffield ya, di Sheffield. Jadi ini penting karena memudahkan. Saya ingin memberikan satu gambaran lain yang juga bersifat praktis, tetapi meski tidak mirip ya, meski tidak persis mirip, cuman dia memberikan satu pendasaran yang bersifat bersifat tradisi gitu.
Di dalam sebuah hadis yang juga saya kutip dalam tulisan pendek saya itu ada hadis panjang yang saya kira juga teman-teman sering mendengar itu, bahwa suatu ketika di dalam sebuah kesempatan Nabi menyatakan akan lewat di antara Anda nanti ahli surga. Enggak beberapa kali. Sampai satu ketika terus kemudian Abdullah bin Amr bin As itu mengikuti orang tersebut ya. Dia berpura-pura diusir dari rumahnya untuk menginap di orang yang kata Nabi dijanjikan masuk surga tadi. Dia mengevaluasi apa yang dilakukan dia di malam hari gitu. Setelah beberapa hari dia menyaksikan dia malam hari ya hanya ngelilir atau terbangun dari tidur, kemudian istighfar atau apa gitu. Artinya hal sepele, bukan amalan yang keras, katakanlah misalnya sampai 100 rakaat tahajud dan sebagainya gitu. Setelah 3 hari di dalam hadis itu, Abdullah bin Amr bin As bosan atau tidak menemukan jawaban. Lalu dia akhirnya ngaku, mohon maaf wahai fulan, saya sesungguhnya tidak sedang bertengkar dengan ayah saya, tidak diusir dari rumah. Tapi saya penasaran karena Nabi pernah mengatakan bahwa akan lewat di depan kalian seorang ahli surga gitu. Dan itu adalah engkau. Kemudian cuman sahabat Nabi ini agak kecewa karena ternyata ahli surga tidak memiliki satu amaliyah yang khas gitu, yang unik gitu. Setelah ditanya terus diulik oleh Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, wallahi illa ma ra'aita. Ya hanya yang kau lihat itu saja yang kau kerjakan. Sampai satu titik dia akhirnya terus mengatakan, ketika Abdullah bin Amr pulang, dipanggil oleh dia, dikatakan falamma wallaitu da'ani ya. Ketika Abdullah bin Amr pergi, da'ani, laki-laki tadi memanggilnya. Huwa illa ma ra'aita. Ma huwa illa ma ra'aita. Amalku itu hanya yang kau saksikan tiap malam itu. Jadi enggak ada yang istimewa. Tapi dia menyatakan ghairu anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimin al-ghisham. Hanya saja aku berusaha memastikan di dalam hatiku bahwa tidak ada kebencian, ghish ya, kebencian kepada seorang pun dari kalangan umat Islam. Wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allah iyyahu. Dan aku sama sekali tidak ada hasad, rasa iri hati atas kebaikan yang Allah limpahkan kepada orang lain. Artinya ini satu momen yang bisa kita tiru ya. Ketika di malam hari misalnya menjelang tidur kita beristighfar ya. Ya mungkin sampai tertidur atau apa. Ini hal-hal sepele yang tetapi cukup efektif dalam menggambarkan bagaimana sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Syekh Akbar terkait dengan muhasabatun nafsi, dengan cara mencatat. Lalu kita evaluasi, kita baca sambil meresapi bahwa ini sesuatu yang layak atau pantas kita malu dibuatnya di hadapan Allah, maka kita beristighfar untuk itu. Alhasil ini terkait dengan niat. Jadi satu tekad, satu qasdun atau niat, satu tekad kuat untuk menghubungkan, menisbahkan semua yang kita alami, yang terjadi, yang bergulir di dalam diri kita untuk terkait dengan apa yang disukai oleh Allah. Jadi muhasabatun nafsi itu arahnya ke sana. Saya lanjutkan. Wa mimma la budda laka minhu mura'atul awqati bi an tanzura al-waqta allazi anta fihi wa tanzura ma qala laka asy-syar'u an ta'malahu fihi fa'malhu. Di antara ajaran esensial berikutnya bagimu adalah memelihara waktu atau memperhatikan betul momen yang kita alami, yaitu dengan melihat atau concern kepada satu momen yang paling personal yang sedang kita alami. Dalam konteks apa? Yaitu dengan melihat khitab atau syarak, khitab perintah Allah apa terkait dalam momen-momen tertentu tadi. Yaitu misalnya kita melihat bahwa syarak menyatakan dalam momen ini kamu harus begini, maka kita tundukkan diri kita untuk bekerja dalam perintah tadi itu. Fa in kunta fi waqti fardin fa'addihi ya. Kalau engkau sedang berada dalam waktu fardu, waktu yang terkait dengan kewajiban, fa'addihi, maka tunaikan. Misalnya kita sedang dalam waktu momen asar ya, salat asar, maka kita tunaikan salat asar. Itu jika ibadah yang terkait dengan siklus
waktu yang dihubungkan dengan matahari. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang sifatnya continuous. Dilarang suudzon kepada Allah. Maka apapun waktunya ya kita menjaga hati kita jangan sampai suudzon kepada Allah. Au nadbin fabadir ilaihi. Atau kita berada dalam waktu yang sifatnya sunnah, fabadir ilaihi, maka segerakan dirimu untuk menunaikannya, atau menjalankan sesuatu yang sunnah. Wa in kunta fi waqti mubahin fashghil nafsaka fihi bima naddabaka al-haqqu ilaihi. Sementara kalau kita menyadari kita sedang berada dalam waktu yang mubah ya, yang dibolehkan, maka sibukkan dirimu untuk mengerjakan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah. Minal khairi ala anwa'ihi, yaitu dalam berbagai macam bentuk kebajikan. Saya perlu sampaikan di sini soal status hukum ya. Kita mengenal hukum taklif itu ada 5 ya, ada wajib atau fardu, kemudian ada sunnah, kemudian makruh, haram, dan ada mubah. Nah, mubah ini seringkali dalam pemahaman umum yang kita kenal selama ini dihubungkan atau dimandatkan dalam kuasa kita. Jadi mubah itu sesuatu yang boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan sama sekali. Oke. Tetapi kita sering memahami itu dalam konteks kuasa kita. Nah, kalau Syekh Akbar di dalam mazhab beliau bukan begitu. Jadi mubah itu tetap tidak ada aspek rububiyah di dalam diri kita dalam sesuatu yang mubah. Tidak ada aspek kuasa di dalam diri kita terkait sesuatu yang sifatnya mubah. Jadi tetap mubah adalah taklif. Jadi kita tidak bisa melampaui antara membolehkan atau tidak membolehkan dari syarak. Maka artinya tarik menarik atau interval di antara dua batas boleh dan tidak boleh itu kita mengikuti syarak sepenuhnya. Ini contoh bagaimana konsistensi beliau dalam melibatkan apapun menghubungannya dengan ajaran syariat untuk tetap konsisten kepada syariat. Bahkan dalam menafsirkan apa itu mubah. Jadi mubah tetap kita pahami bahwa koridor kebolehan itu semata-mata karena kuasa oleh Allah kepada kita, bukan karena diberikan kepada kita keleluasaan, bukan. Tapi sepenuhnya karena Allah. Kemudian wa iza syara'ta fi amalin masyru'in yu'ti qurbatan. Ketika engkau sedang mengerjakan satu perbuatan yang baik yang mengandung nilai kedekatan kepada Allah, fala tuhaddis nafsaka bi annaka ta'ishu ba'dahu ila amalin akhar. Maka jangan bisiki hati kamu bahwa engkau masih tetap hidup setelah mengerjakan amal tadi untuk mengerjakan amal berikutnya. Jadi kira-kira ketika kita sedang mengerjakan satu amal kebajikan dalam satu momen tertentu, kita nggak usah berpikir akan melakukan kebaikan apa setelah ini. Jadi jangan membisiki atau meyakinkan diri kita bahwa kita masih hidup setelah amal ini. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali ya. Jadi misalnya sedang sholat, kita membayangkan bahwa itu adalah yang terakhir kita kerjakan. Waj'al zalika akhira amalika fid dunya. Anggap saja atau jadikan amal kebajikan itu sebagai amal terakhirmu di dunia. Allazi bihi talqa rabbaka alaihi. Yang dengan amal itu engkau menemui atau menjumpai Tuhan. Fa innaka idza fa'alta hadza akhlasta. Sebab jika engkau mampu melakukan amal kebajikan dengan form seperti itu, akhlasta. Niscaya engkau dapat melakukannya dengan ikhlas ya. Wa ma'al ikhlas yakunu al-qabulu. Dan dengan ikhlaslah maka amal kita diterima oleh Allah. Oke, ya ikhlas ya dari kata khalus, artinya itu bersih atau terbebas dari apapun. Artinya betul-betul difokuskan hanya untuk Allah. Jadi ini satu statement yang mudah kita pahami, tapi luar biasa tidak mudah itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi pernah saya sampaikan dan ini prinsip yang kita pakai dalam membaca sebuah teks. Mari itu kita turunkan ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita anggap saja ini misalnya benchmark gitu, bahwa mengerjakan satu amal kebajikan dengan memposisikan diri seolah-olah ini adalah yang terakhir. Memang kalau kita sudah pada tahap keyakinan sehingga bisa mengerjakan sesuatu dengan cara itu, bisa dijamin pasti dalam pengerjaannya kita akan semaksimal mungkin dalam upaya menggenapkan keikhlasan kita. Oke, ini penting juga kita hubungkan dengan satu hadis yang juga sangat sering dikutip di dalam kaum sufi tentang dua bentuk amaliyah antara qurbun nawafil dengan qurbul faraid. Yang pertama qurbul faraid dulu. Jadi Allah tuh cinta kepada hamba-hambanya ya.
terutama dalam dua hal ya. Ketika hamba mengerjakan apa yang disebut sebagai amaliyah fardu, kewajiban. Nah, kewajiban ini sifatnya primer gitu. Jadi tidak mungkin kewajiban tidak ditunaikan, tetapi kita menunaikan sesuatu yang sifatnya nafilah, yang sifatnya adisional, tambahan. Kewajiban ditunaikan, kemudian kita tambah dengan nafilah, amal nafilah, nawafil, amal-amal yang sunnah. Tadi disebutkan di sini antara kalau fi waqti fardin fa'addihi, kalau yang waktu fardu kita tunaikan, dan kalau kita ketemu yang sunnah, nadab ya, atau nafilah misalnya, kita kerjakan ketika ada waktu. Ketika ada waktu setelah terlewat setelah selesai menunaikan yang wajib gitu. Nah, di dalam sumpahnya Allah menyatakan bahwa kalau seorang hamba sudah menjalankan atau mengubah dirinya dengan dua amaliyah kedekatan tadi, qurbul faraid dan qurbul nawafil, amaliyah yang fardu dengan yang nafilah, Allah menjamin mencintai dia, mencintai hambanya, dan ketika Allah jatuh cinta, kata dia, fa iza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran, dan seterusnya. Lalu ketika seorang hamba itu sudah sepenuhnya menjadi lokus cintanya Allah dengan cara menjalankan yang fardu dan nafilah, tentu kita ittiba kepada Nabi, maka seluruh kediriannya itu dilambari, diisi oleh cintanya Allah. Maka dia melihat dengan mata Allah, berjalan dengan kakinya Allah, memegang dengan tangan Allah, mencium, dan semua bagian dari persepsi, semua bagian dari daya persepsi dirinya itu bekerja melalui tindakan Tuhan. Tentu ini bukan sama sekali nggak ada hubungannya dengan hulul dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu dengan mudah. Alhasil, mari kita upayakan ya dalam batas yang mampu kita lakukan untuk menunaikan kewajiban, kemudian menunaikan amaliyah yang adisional yang sifatnya nafilah sebaik mungkin, dan kalau bisa dalam setiap pengerjaannya karena terikat dengan satu momen tertentu, kita anggap itu adalah amal kebajikan terakhir yang bisa kita persembahkan untuk Allah, dan dengan itu kita mati. Tidak mudah dan tidak ada jalan untuk mengenalinya kecuali dengan mengamalkan langsung. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk ke sana. Saya kira itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.